Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Momosma tetiup pakirimon nata parhatopoti aihaposado marbaga-baga hosa. Saudara-saudara, biasanya pengharapan kita manusia terkadang tertuju kepada yang dapat dilihat mata, yang dapat diukur oleh pikiran manusia. Misalnya kita sering menaruh harapan kepada orang-orang yang berpangkat, yang memiliki potensi diri, dan itu menjadi andalan utama kita. Mereka dapat dipandang menolong, mengatasi masalah-masalah kita, atau memberi jaminan yang kita perlukan. Tanpa mereka, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Harapan-harapan seperti tadi di atas boleh-boleh saja, akan tetapi manusia memiliki keterbatasan. Ada saatnya memang manusia dapat menolong kita dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Dan bisa saja di saat manusia itu masih mampu dan memiliki kesempatan. Akan tetapi kita tahu manusia terbatas, ada limit kemampuannya, dan suatu saat ini akan dapat berlalu, bahkan tak mampu lagi bertahan hidup. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya menjadi sumber pengharapan sejati. Bukan saja berkuasa menjamin kehidupan di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Pengharapan kepada Kristus adalah penyerahan hidup sepenuhnya. Pengharapan yang tidak setengah-setengah atau pengharapan yang tanggung, tapi benar-benar dengan keyakinan sepenuhnya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ilustrasi tentang ada seorang pemain akrobat. Ketika dia memiliki kemampuan, dia dapat berjalan di atas seutas tali. Dan pada saat itu dia mencoba untuk berjalan yang disaksikan oleh banyak orang. Dia mulai berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Tanpa kendala, dia dapat melaluinya. Tentu para penonton yang menyaksikan bertepuk tangan sambil memberi aplaus, memuji kemahiran pemain akrobat tadi. Lalu ia membawa kereta dorong sambil berjalan di atas seutas tali. Para penonton semakin penasaran dan sebahagian meragukan pemain akrobat tadi, karena sambil memperhatikan ketika dia melaluinya, tentu para penonton melihat risiko yang harus dia ambil ketika dia salah dan di bawah ada jurang yang sangat dalam dan penuh dengan batu-batuan. Namun saudara-saudara, ketika dia mencoba membawa kereta dorongnya melintasi seutas tali tadi, dan ternyata ia dapat melaluinya tanpa kendala. Yang berikut adalah ketika dia menawarkan para penonton, lalu dia bertanya, siapa yang berani naik dalam kereta dorong ini? Lalu kemudian masing-masing tidak ada yang berani, sambil menjawab dengan alasan masing-masing. Yang satu menjawab, saya tidak mau karena masih muda.
saya ingin hidup lebih lama lagi. Yang satu menjawab, saya ada riwayat jantung. Hampir tidak ada yang mau. Namun tiba-tiba ada seorang menjawab, saya mau. Si anak ini dengan yakin, seperti tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Lalu pemain akrobat tadi membawanya di kereta dorong tadi. Semua yang menyaksikannya sangat ketakutan. Ternyata setelah pemain akrobat tadi bersama seorang anak tadi berhasil melampaui dari ujung ke ujung, maka semuanya tepuk tangan memberikan aplaus. Lalu ada dari antara penonton tadi bertanya kepada si anak tersebut, kenapa ia mau dan tidak ada rasa khawatir dan rasa takut? Lalu ia menjawab, saya mau karena saya yakin akan kemampuan Bapa saya. Ternyata pemain akrobat itu adalah ayahnya sendiri. Demikianlah kita yang selalu setia dan memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan kita. Yang pasti adalah bahwa Tuhan akan memiliki kuasa dan kemampuan melebihi kemampuan manusia. Saudara-saudara, jika kita dalam menghadapi persoalan, firman Tuhan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas berkat serta kasih karunia Tuhan yang menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Bapa yang di sorga, kiranya Tuhan menguatkan iman kami supaya kami berpengharapan penuh kepada Tuhan dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh untuk menggantungkan hidup kami hanya di bawah pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan di pagi hari ini untuk selalu mengingatkan kami supaya kami tetap bersandar serta berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya kami teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kami, dan Tuhan setia di dalam janjinya. Terima kasih Bapa, dengarkan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.